The number you have dialed has been changed. Hai teman-teman, kalian kenal nggak sih sama kuliah online? Apa sih kuliah online itu? Kuliah online adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio, atau bahkan tulisan oleh pihak universitas. Kalian tahu nggak sih, metode kuliah online itu ada 2 macam loh. Yang pertama, yaitu sistem pembelajaran sinkron. Pada proses ini, dosen dan mahasiswa akan berkomunikasi secara langsung via internet, baik dengan chattingan ataupun via video seperti Zoom dan Google Meet. Yang kedua, ialah sistem pembelajaran asinkron. Sistem pembelajaran ini bisa dikenal dengan nama web-based training atau training berbasis web, yang memungkinkan setiap orang untuk belajar kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya tanpa harus terikat pada waktu tertentu. Nah, sekarang apa aja sih yang harus kita siapkan untuk mengikuti kuliah online? Untuk mengikuti kuliah online, kalian harus menyiapkan mental yang kuat. Di saat seperti ini, kalian dituntut untuk mendisiplinkan diri sendiri melalui kuliah daring dan belajar mandiri di luar jadwal perkuliahan. Kamu dapat menentukan keputusan apa yang terbaik untuk dirimu, entah mendengarkan penjelasan dosen atau justru rebahan sambil main gitar ataupun game. Selanjutnya, siapkan juga ruang belajar yang nyaman dan kondusif, karena selain niat dan motivasi yang kuat, efektivitas pembelajaran daring juga sangat dipengaruhi oleh ruangan belajar yang nyaman dan kondusif. Temukan bagian rumah yang dapat menjauhkanmu dari berbagai distraksi dan menjagamu tetap konsentrasi. Nah, yang terakhir, sediakan juga alat penunjang pembelajaran. Alat-alat ini mencakup berbagai hal seperti laptop, smartphone, media untuk backup data, hingga jaringan internet yang stabil. Selain itu, meskipun melakukan pembelajaran secara daring, kamu juga perlu melengkapi diri dengan buku dan alat tulis, sehingga dapat memudahkanmu saat hendak mempelajari materi pada saat pembelajaran mandiri. Sama seperti halnya uang koin, semua pasti punya 2 sisi, yaitu sisi kekurangan dan sisi kelebihan. Begitu juga dengan kuliah online. Kelebihan yang pertama adalah bahwa memang betul dengan kuliah online mahasiswa akan lebih efektif dalam arti hemat waktu. Karena mereka tidak harus ke kampus, cukup belajar dari rumah, bahkan bisa di ruangan kamar. Namun demikian, kuliah online ini tidak bisa memberikan satu pemahaman yang utuh terhadap isi materi, meskipun para mahasiswa bisa googling, memilih atau mencari materi yang relevan dan mungkin bisa dipahami. Namun, tetap saja pemahaman itu tetap tidak utuh sebagaimana yang didapat dalam proses pembelajaran secara langsung. Kelebihan lainnya yaitu mahasiswa bisa melek dan fasih teknologi, karena dalam keadaan ini mau tidak mau harus dituntut bisa menggunakan teknologi untuk mencari informasi maupun berkomunikasi. Namun demikian, dengan situasi seperti ini, para mahasiswa cenderung cepat bosan karena harus terus-terusan duduk di depan layar. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang apa sih kuliah online itu. Sekarang, mari kita simak pendapat mereka tentang kuliah online yuk. Kendalanya itu sih, pemahaman materi yang kurang maksimal, dan juga melawan kemalasan yang semakin meningkat. Kendala ketika menjalani kuliah online atau e-learning adalah salah satunya susah sinyal. Seperti saya mengalami kendala tersebut. Sering sekali saya mengalami susah sinyal sehingga saya tidak mendapatkan ilmu yang maksimal. Satu-satunya cara adalah untuk keluar dari rumah dan mencari tempat yang bisa
untuk menunjang kebutuhan saya akan sinyal tersebut. Saya pergi ke warkop untuk mencari sinyal. Tetapi tentu di situ sangat berbahaya karena bisa menjadi klaster COVID-19. Permasalahan ini sangat menyusahkan karena terdapat dilematis di situ, karena bisa memungkinkan saya terjebak dalam sebuah penyakit atau terjangkit penyakit, tetapi di lain sisi saya tidak mendapatkan ilmu yang maksimal. Kendala saat melakukan pembelajaran secara online yaitu salah satunya susah berinteraksi sosial. Mengapa demikian? Karena kalau kita belajar secara offline, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa saling bertukar pikiran. Tapi kalau secara online, kita hanya terbatas bertemu saat adanya perkuliahan di salah satu platform penyedia video call. Seperti itu. Tipsnya mungkin kalau dari saya membuat grup pribadi lalu saling video call masing-masing, ya, mungkin itu jadi solusi. Tips dari saya itu harus bisa membagi waktu dengan baik dan juga bisa memanage waktu, membagi waktu. Terus ibadah juga jangan lupa, karena usaha tapi tidak dibarengi doa itu percuma. Dan juga kita doa agar diberi kemudahan ke depannya sama Allah, biar kita tuh bisa sukses, bisa lulus tepat waktu. Semangat! Kalau untuk tips belajar ketika kuliah online ini yaitu kita tuh saat dosennya mengajar, saat dosennya menjelaskan tentang materi tersebut, kita tuh harus tetap memperhatikan, mencatat detail-detail penting, terus hal-hal kecil itu diingat gitu loh, agar ketika kita mau ujian kita itu tinggal merecall ingatan kita pada saat kita memperhatikan dosen tersebut. Kalau untuk tips sih itu aja. Mencatat mata pelajaran itu kalau menurut saya pribadi bisa dikategorikan cukup penting, bahkan sangat penting, karena mencatat itu bisa digunakan pas kita mau UM, UAS, UTS, dan ujian-ujian lainnya, dan juga bisa dipelajari karena kita ini kan kuliah tidak selamanya paham, ada sebagian yang tidak kita pahami. Jadi kalau kita mencatat, kita bisa baca, bisa pelajari lagi sampai kita paham. Jadi mencatat itu fungsinya banyak atau manfaatnya banyak, bahkan tidak ada ruginya. Nah, seperti itu. Tips yang gak kalah penting sih ya, menyiapkan jaringan. Kalau mati lampu, wifi mati, jadi harus menyiapkan kuota, modem cadangan, dan lain-lain. Penting banget sih.